Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isim-isim yang berbaris depan atau babu marfu'atul asma. Tapi sebelumnya, saya ingin menyapa anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas isim-isim yang dirapakkan atau isim-isim yang berbaris depan. Dalam ilmu nahwu, ya, di mana ada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah di mana ada isim yang berbaris depan, ada isim-isim yang selalu berbaris atas, atau isim yang selalu berbaris bawah. Ya. Nah, untuk saat ini yaitu isim-isim yang berbaris depan. Isim-isim yang berbaris depan yang pertama adalah fa'il. Yaitu fa'il. Fa'il, sebagaimana yang sudah kita ketahui, fa'il adalah subjek atau pelaku dalam bahasa Indonesia. Fa'il, kalimat fa'il merupakan isim yang jatuh setelah fi'il dan dia harus berbaris depan. Ya, contohnya khalaqallahul insana. Khalaqallahul insana. Ya. Allah telah menciptakan manusia. Kalimat Allah, ya. Kalimat Allah ini yang disebut dengan fa'il. Jadi fa'il adalah ismul marfu, merupakan isim yang berbaris depan yang jatuh setelah fi'il. Jadi ketika ada fi'il kalimat sebelumnya, maka isim setelahnya adalah fa'il, maka dia wajib atau harus berbaris depan. Ini di kalimat ini berbaris depan pakai apa? Pakai dhammah. Khalaqallahul insana. Kalimat Allah ini adalah fa'il. Berbaris depan menggunakan dhammah. Ya. Yang selanjutnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il merupakan disebut dengan ismul marfu allazi yusamma fa'il, yaitu isim yang berbaris depan yang disebutkan sebelumnya, ya, yang disebutkan sebelumnya itu, yang tidak disebutkan sebelumnya itu fa'il, ya. Jadi itu disebut dengan naibul fa'il. Contoh, ya, perhatikan. Jika contoh yang pertama yang kita ambil sebagai contoh, ya, maka perhatikan kalimatnya. Khuliqal insanu. Perhatikan, khuliqal insanu. Nah, kalimat al-insanu ini disebut dengan naibul fa'il. Nah, perhatikan, kalimat al-insanu di sini disebut dengan naibul fa'il. Kalimat ini, ya, kalimat naibul fa'il sebelumnya yaitu dia berkedudukan menjadi maf'ul. Perhatikan kalimat yang pertama. Ini ya, yang kita jadikan contoh kalimat sebagaimana kalimat yang di atas. Perhatikan. Kalimat yang pertama al-insana ini berbaris atas karena kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Namun ketika maf'ul itu jatuh setelah
kalimat fi'il dan fa'il. Maka di sana ada maf'ul. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau diartikan Allah ya telah menciptakan manusia. Ya. Kalimat Allah di sini adalah subjek, menciptakan adalah predikat, manusia adalah objek. Dalam susunan nahwu atau bahasa Arab ada disebut dengan fi'il, terus fa'il dan maf'ul. Sama sebenarnya antara kaidah bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia. Namun ada sisi-sisi perbedaannya. Perhatikan. Nah, sedangkan naibul fa'il itu adalah isim yang berbaris depan yang tidak disebutkan sebelumnya fa'il. Lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya sebelumnya. Nah, ketika kalimat ini yang awalnya khalaqallahul insana, ketika kalimat lapas Allah dihilangkan sehingga menjadi kalimatnya seperti ini, sehingga kalimat al-insana digeser menempati tempat fa'il lapas Allah. Nah, dihilangkan lapas Allah, maka kalimat al-insana ini berubah barisnya yang pada awalnya berbaris atas karena khalaqallahul insana berbaris atas berubah menjadi baris depan. Perhatikan bacanya khuliqal insanu. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Bagaimana cara kita membedakan kalimat ini, kalimat fa'il dan naibul fa'il? Karena ada sisi kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama berbaris depan. Namun ada perbedaan. Jika kita ingin membedakan mana kalimat itu fa'il dan naibul fa'il, kita harus memperhatikan fi'il sebelumnya. Ya, fi'il sebelumnya, jika kalimat itu adalah fa'il, maka fi'il sebelumnya adalah fi'il madi atau mudhari yang maklum. Perhatikan apa yang Ibu bilang, fi'il yang maklum. Apa itu fi'il maklum? Fi'il yang berartikan Contohnya khalaqa artinya menciptakan. Kataba menulis. Qara'a membaca. Daraba memukul. Nasara menolong. Nah, ketika kalimat tersebut, kalimat fi'il itu bisa berubah menjadi fi'il yang majhul. Ya, fi'il majhul itu fi'il yang berartikan di. Misalnya, contoh, ketika menolong menjadi ditolong, memukul menjadi dipukul, ya, menulis menjadi ditulis. Nah, ini disebut dengan fi'il yang majhul. Dari segi lafaz kita bisa melihat yaitu tulisannya. Jika maklum, ini yang kita lihat yang biasanya ya berbaris atas, ya khalaqa, kataba, ya. Namun kalau dia itu fi'il yang majhul, yaitu jika fi'il madi itu 3 huruf, nanti ada cara-cara membuat fi'il yang majhul, madi maupun fi'il mudhari. Nah, misalnya kalau terdiri kata dasar yang 3 huruf, misalnya khalaqa, itu kan terdiri atas kholam dan ko, khalaqa, maka dengan cara merubah posisi barisnya. Yang awalnya barisnya fathah semua ya, kataba, khalaqa, jalasa, maka dirubah yaitu dengan cara dhammah awaluhu wa kusira ba'dal akhiri, yaitu berbaris dhammah awalnya, berbaris kasrah sebelum akhir. Contoh, khalaqa menjadi khuliqa, ya, quri'a dibaca, kutiba ditulis. Nah, ini termasuk dengan fi'il madi yang
majhul. Ketika kalimat fiil tersebut fiil madhi yang majhul, maka isim setelahnya itu pasti naibul fa'il. Contohnya kalimat khuliqal insanu, maka diartikan manusia telah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kenapa kira-kira adanya kalimat naibul fa'il? Terkadang kalimat tersebut biasanya ditulis dengan cara tidak menyebut fa'ilnya karena tidak mau mengulang-ulang. Misalnya berbicara tentang manusia diciptakan, dan semua kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah, maka tidak terlalu harus Allah menciptakan, Allah gini gitu. Jadi terkadang kita butuh dimana fa'ilnya tidak ditaruh di sana, di di kalimat tersebut, karena antara yang menyampaikan dan yang mendengar sudah tahu hal itu, jadi tidak perlu ditaruh di kalimat yang diucapkan. Sehingga di sini dipakailah kalimat yang berbentuk yang majhul dan naibul fa'il, sehingga dikatakan telah diciptakan manusia. Siapa yang menciptakan? Yaitu fa'ilnya disembunyikan, yaitu Allah. Jadi antara fa'il dan naibul fa'il yaitu sama-sama berbaris depan. Ini dia, perhatikan, Allahu berbaris depan. Khuliqal insanu, kalimat insanu juga berbaris depan. Nah, yang ketiga yaitu isim yang ketiga yang berbaris depan adalah mubtada. Ya, yang keempat adalah khobar. Antara kalimat mubtada dan khobar itu tidak bisa dipisahkan, karena ketika kalimat itu mubtada, tahukah apa itu mubtada? Ini sudah kita singgung-singgung dari pelajaran yang kemarin-kemarin. Mubtada itu merupakan isim yang marfu, yang berbaris depan, yang jatuh di awal kalimat atau di permulaan ucapan atau di awal kalimat. Nah, makanya disebut dengan mubtada. Selanjutnya itu sudah menjadi sebuah kaidah dalam ilmu nahwu bahwa ketika ada mubtada maka pasti ada khobar, karena khobar itu penyempurna kalimat mubtada atau menjadi penjelas. Contoh kalimat, contoh ya, yaitu misalnya kita buat kalimat Zaidun qaimun misalnya. Kalimat Zaidun qaimun, kalimat Zaidun kalau ditanya, kalimat Zaidun itu isim fi'il huruf. Isim. Mana tanda isimnya? Tanwin. Nah, kalau ditanya lagi, apakah kalimat ini isim makrifat atau nakirah? Maka jawabannya ini makrifat. Kenapa jawabannya makrifat? Karena ini makrifat dengan alamiah. Nama-nama itu termasuk dia isim makrifat. Nanti ada pembahasannya lagi khusus apa itu isim makrifat, apa itu isim nakirah. Nah, ini disebut dengan isim makrifat. Isim makrifat yang jatuh di awal kalimat maka itu adalah mubtada, dan mubtada itu harus berbaris depan. Berbaris depan pakai apa? Pakai domah. Kenapa dia pakai domah di kalimat ini? Ini merupakan isim mufrad, yaitu yang berartikan satu atau tunggal. Selanjutnya ketika ada mubtada maka kalimat setelahnya itu pasti khobar. Ya, dan sudah menjadi sudah ada kaidahnya ya, ketika ada isim mubtada, ketika ada mubtada maka ada khobar, dan baris khobar mengikuti baris mubtada, makanya sama-sama berbaris depan. Ketika mubtada pakai dhammah maka khobar juga harus pakai dhammah. Nah, mengenai barisnya itu bisa pakai dhammah. Kalau pakai dhammah, yang pakai dhammah itu apa? Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, ya. Nah, kalau apa namanya itu menggunakan dhammah, bisa juga menggunakan waw. Apa itu? Isim-isim atau lapas yang menggunakan waw sebagai tanda baris depan.
yaitu ada jamak muzakkar salim, ada isim 5. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Selanjutnya ada yang pakai alif, yaitu isim tasniyah. Tergantung kalau mengenai tanda-tandanya. Namun untuk saat ini kita yang mempelajari tentang isim-isim yang berbaris depan itu apa, yaitu mubtada dan khobar. Contoh yang lain misalnya alkitabu ya, alkitabu papan kecil ya, alkitabu. Nah, alkitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Alkitabu ini menjadi mubtada karena ini adalah isim ma'rifat dengan alif lam dan jatuh di awal kalimat atau di permulaan kalimat. Dan jadidun adalah khobar karena isim jatuh setelah mubtada, maka dia menjadi khobar dan barisnya sama, yaitu baris dhammah atau baris depan. Alkitabu jadidun. Nah, ini termasuk contoh mubtada dan khobar. Selanjutnya isim yang berbaris depan selanjutnya adalah yang nomor 5 ya. Ini nomor 1 fa'il, nomor 2 naibul fa'il, nomor 3 mubtada, nomor 4 adalah khobar. Yang nomor 5 adalah isim kana. Dihafal ini dulu ya. Yang kelima adalah isim kana. Isim kana ya, isim kana termasuk dari amil yang memasuki mubtada dan khobar. Kenapa? Karena isim kana ini dia bisa merubah yang semulanya mubtada dan khobar itu sama-sama harus berbaris depan, namun ketika masuk isim kana dia bisa merubah salah satu kalimat ini, yaitu kalau isim kana amalannya tarpaul isma wa tansibul khobaro, membaris depankan isim dan membaris ataskan khobar. Jika dimasukkan ke kalimat, yaitu misalnya zaidun qaimun, masuk kana misalnya, akan menjadi kana ya, kana zaidun ya qaiman. Zaidun qaiman. Kana zaidun qaiman. Nah, yang menjadi pembahasan kita ini adalah kalimat zaidun. Kalimat zaidun ini berubah menjadi tidak disebut lagi mubtada, melainkan disebut dengan isim kana. Kana ini ada saudara-saudaranya ya, ada yakunu, ada kun, ada ya. Nah, banyak saudara-saudara kana. Nah, jadi kana itu termasuk amil, dia bisa merubah yaitu baris khobar. Kalau khobar dia bisa berubah menjadi baris atas, tapi kalau mubtada atau isim itu tetap berbaris depan. Makanya isim kana termasuk yang berbaris depan. Ini dia. Selanjutnya adalah khobar inna. Perhatikan. Yang selanjutnya adalah khobar inna. Nah, khobar inna ini juga kana, isim kana dan khobar inna termasuk amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Ya, karena yang maksud dengan amil yaitu yang bisa merubah. Ya, jadi kalau khobar inna ini amalannya itu lawan dari kana. Kalau kana tarpaul isma wa tansibul khobara, kalau inna tansibul isma wa tarpaul khobara, membaris ataskan isim, membaris depankan khobar. Oleh karena itu kalimat zaidun ya, zaidun qaimun ya, ketika masuk kalimat inna maka akan berubah menjadi inna zaidan qaimun ya, yaitu inna zaidan qaimun. Maka yang kita garis bawahi hari ini adalah qaimun, yaitu baris depan.
ketika masuk inna maka khobar ini tetap berbaris dapan, tidak berubah. Yang berubah itu adalah mubtada'nya, sehingga khobar inna termasuk isim yang berbaris dapan. Yang ketujuh yaitu lafaz yang mengikuti kalimat yang dirapakkan atau kalimat yang senantiasa mengikuti baris kalimat sebelumnya. Yang pertama adalah na'at. Na'at disebut juga dengan an-na'tu atau sifat. Ya, kalimat ini selalu mengikuti baris kalimat sebelumnya. Contohnya kalimat Zaidun alimu qaimun. Zaidun ini adalah isim ma'rifat yang berbaris dapan menggunakan dhammah. Kenapa dia berbaris dapan? Karena kedudukannya menjadi mubtada. Tadi sudah dijelaskan bahwa mubtada itu harus berbaris dapan. Selanjutnya kalimat al-alimu, kenapa ini juga berbaris dapan? Dan kedudukannya bukan menjadi mubtada khobar di sini ya, melainkan menjadi na'at. Kenapa dia menjadi na'at? Karena ini merupakan isim ma'rifat. Yaitu jika ada isim ma'rifat jatuh setelah isim ma'rifat, maka dia menjadi sifat atau disebut dengan na'at, maka barisnya mengikuti baris sebelumnya. Selanjutnya qaimun di sini yang menjadi khobar dari kalimat yang di sini. Maka kalau diterjemah Zaidul alimu qaimun, Zaid yang alim itu berdiri. Jadi qaimun ini tetap menjadi khobar. Nah, selanjutnya adalah yaitu taukid. Kalimat taukid artinya adalah kalimat yang berbentuk penegasan, penguatan. Nah, contohnya jaa Zaidun nafsuhu. Kalimat jaa adalah fiil, Zaidun adalah fa'il, maka Zaidun berbaris dapan karena dia menjadi fa'il. Nafsuhu ini menjadi taukid. Kalimat nafsuhu berbaris dapan karena mengikuti baris Zaid. Zaid berbaris dapan, maka kalimat nafsuhu juga berbaris dapan. Telah datang Zaid sendirinya. Jika dirubah, misalnya ra'aitu Zaidan, maka nafsahu. Maka berubah, kalimat nafsu ini akan berubah menjadi nafsahu. Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat Zaid, nafsahu, itu sendirinya. Nah, berubah lagi barisnya, ya. Kalimat taukid itu mengikuti baris sebelumnya. Selanjutnya adalah ataf. Nah, ataf ini ada disebut dengan huruf ataf, ya. Nah, ini juga kalimat yang ketika ada huruf ataf, maka kalimat tersebut harus berbaris sesuai baris sebelumnya. Contoh, ja'a Zaidun wa Bakrun. Kalimat wa ini adalah huruf ataf. Jika ada huruf ataf, maka baris kalimat setelahnya adalah mengikuti baris sebelumnya. Kalimat Zaidun berbaris dapan karena fa'il, Bakrun berbaris dapan karena ada huruf ataf. Huruf ataf ini ada 10 nantinya ya. Ada wa artinya dan, ada au artinya atau, ya, summa artinya kemudian, dan lain sebagainya. Ada 10 banyaknya ya. Ja'a Zaidun wa Bakrun, telah datang Zaid dan Bakar, itu nama orang ya. Nah, jadi atap termasuk kalimat yang selalu mengikuti baris sebelumnya. Ketika kalimat sebelumnya baris dapan, maka kalimat tersebut juga harus berbaris dapan. Di lain bab, yaitu jika kalimat tersebut di sebelumnya berbaris atas mansub, maka kalimat na'at, taukid, atap, badal juga harus berbaris atas. Atau ketika kalimat sebelumnya berbaris bawah, yaitu baris jer atau baris khobat ya, maka kalimat na'at setelahnya ya taukid dan jika ada huruf atap, maka kalimat itu juga harus mengikuti, yaitu berbaris bawah juga ya. Contoh kalimat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sepertinya sama ya, Rahmanirrahim. Kenapa dia sama-sama baris bawah? Rahmanirrahim karena ini termasuk na'at, yaitu si. Selanjutnya adalah
badal. Nah, badal dalam bahasa disebut dengan pengganti. Ya. Nah, kalimat ini badal yaitu mengikuti baris mabdulnya, baris yang yang diikuti ya. Contoh, ya Zaidun akhuka. Kalimat ja'a Zaidun, kalimat Zaidun berbaris depan, maka kalimat setelahnya akhuka ini termasuk badal, maka dia mengikuti baris Zaidun. Karena Zaidun baris depan pakai dhammah, kalimat akhuka karena ini akhuka ini isim 5, maka dia berbaris depan dengan wawu ya. Kenapa? Karena isim 5. Nah, seperti itu, ya Zaidun akhuka. Telah datang Zaid saudaramu. Nah, jadi kalimat akhuka ini menjadi badal dari Zaid.